Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalifa dengan nomor NIM 21 EPI 03040. Saya dari D4 Anestesiologi A. Akan mempraktikumkan tentang perawatan luka dan pemberian obat. Nah, perawatan luka ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu cleansing, yang kedua ada debridement, dan yang ketiga ada dressing. Yang pertama terlebih dahulu cleansing, yaitu untuk membersihkan luka. Tujuannya untuk menjaga agar tidak infeksi, agar tidak berbau, dan untuk menjaga kebersihan luka pasien. Yang kedua ada debridement. Debridement ini artinya untuk mengangkat jaringan mati atau nekrotik, eksudat, dan sisa metabolik luka. Nah, tujuannya untuk perbaikan luka dan untuk memfasilitasi proses penyembuhan. Yang ketiga yaitu ada dressing. Dressing ini untuk penutup luka. Nah, di mana tujuannya untuk menjaga agar luka tidak kotor, untuk menjaga agar tidak infeksi, dan untuk membantu proses penyembuhan Alat luka. dan bahan sebelumnya mohon maaf menggunakan alat yang seadanya. Yang pertama ada sarung tangan bersih dan sarung tangan steril. Yang kedua ada kom kecil, nanti untuk jeli dan normasalin NaCl 0,9%, ada pinset chirurgis, ada pinset anatomis, ada kapas alkohol, ada kasa steril, ada gunting jaringan, ada 2 bengkok, ada sabun antiseptik, ada kom kasa, ada perlak, ada spet 10 cc, ada korentang, ada normasalinnya, ada flester, ada gunting flester, dan ada penutup luka. Dressing yaitu dermapit dan hepapit. Assalamualaikum, Dek. Perkenalkan, saya perawat Siti. Saya yang bagian jaga dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang ini. Nah, baik, Dek. Sesuai kontrak kemarin, kita akan melakukan perawatan luka pada luka AD. Nah, sebelum itu, saya ingin mengetahui identitas AD terlebih dahulu. Sebutkan nama dan tempat tanggal lahir. Sembari saya izin melihat ulang tangannya. Sebutkan nama, tempat tanggal lahir. Sukabumi 27 Desember 2004. Oh, baik, sudah benar. Baik deh, perawatan luka ini prosedurnya yang pertama kita akan membersihkan luka AD, di mana tujuannya untuk menjaga agar luka AD tidak infeksi, agar tidak berbau, dan agar menjaga kebersihan luka AD. Yang kedua, kita akan melakukan pengangkatan jaringan mati atau nekrotik, eksudat, dan sisa metabolik luka, di mana tujuannya untuk memfasilitasi penyembuhan luka dan untuk memperbaiki luka. Yang ketiga, kita akan penutupan luka. Nah, di mana penutupan luka ini tujuannya agar tidak kotor luka AD dan menjaga infeksi. Baik deh, ada yang ditanyakan? Waktunya sekitar 15 menit saja ya, Dek. Adek setuju? Baik, sebelum itu izinkan saya untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Baik, sebelum persiapan kita harus menjaga privasi pasien, menutup sampiran, menutup jendela, dan menutup pintu. Kemudian kita mencuci tangan dengan air mengalir. Sesudah mencuci tangan dengan air mengalir, kita memakai hand sanitizer atau desinfektan. Masih sama dengan 6 langkah. Kemudian kita memakai handscoon atau sarung tangan bersih. Baik deh, sudah bersedia. Nah, sebelum itu kita harus pastikan posisi pasien nyaman. Posisinya sudah nyaman atau ingin diangkat kepalanya. Kemudian kita pastikan pinggiran tempat tidur pasien sudah terkunci. Baik, kemudian kita lanjutkan pasang waslap. Ada izin membuka selimutnya ya. Kita pasang waslap. Izin, hati-hati. Kemudian kita pasang bengkok, minyak perumpamaan.
Bengkok yang pertama kita letakkan di bawah luka pasien untuk irigasi. Dan bengkok yang kedua kita letakkan untuk nanti sampah kapas dan lainnya. Kemudian kita buka luka pasien atau plester pasien. Jika plesternya terlalu rapat, kita bersihkan dengan menggunakan bantuan cairan alkohol menggunakan kapas lidi. Kemudian kita juga pakai pinset anatomis. Kita oleskan dari yang terjang terlebih dahulu agar gampang terlepas. Dari yang terjang terlebih dahulu oleskan. Kita buka. Kemudian kita buang di bengkok yang kedua. Setelah itu kita kaji lukanya, apakah lukanya ada nanahnya atau tidak, ataukah lukanya dalam, apakah ada jaringan mati. Baik dia lukanya ada jaringan mati ya, sedikit kemerahan, yaitu ini disebut rubor. Baik, kita lanjutkan ke pembersihan lukanya. Kita masukkan normasalin, kemudian kita ambil dan kita tabur-taburkan sekitar luka. Setelah itu kita bersihkan gunakan pipet dengan kasar dari terdalam hingga keluar, hanya 1 usapan. Setelah dibersihkan, kita lanjut ke pembersihan luka dengan alat steril, dimana kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Ketika sudah mencuci tangan, kita masih sama memakai hand sanitizer. Kemudian kita membuka sarung tangan steril dengan memegang dalamnya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan, jangan sampai sarung tangan steril yang di luarnya terpegang. Yang dalamnya. Kemudian karena yang pertama sudah, kita bisa ambil, kemudian kita masukkan. Nah, ini masih bisa dipegang karena sudah steril. Baik, setelah sarung tangan steril dipasangkan, kita harus menggunakan prinsip hand one. Nah, dimana yang pertama kita lakukan pembersihan jaringan mati karena ada jaringan matinya. Kita gunting menggunakan gunting steril, kemudian kita menggunakan pinset anatomis. Ya. Sudah itu, kita bersihkan karena ini sangat kotor lukanya, jadi kita bersihkan dengan 2 kasa. Menggunakan cairan NaCl atau normasalin dan menggunakan pinset anatomis dan pinset chirurgis. Nah, dimana pinset chirurgis ini ujungnya sangat tajam. Kita peras dan kita bersihkan dari yang terdalam ke yang terluar. Dah, kita peras lagi. Kita bersihkan dari yang terdalam ke yang terluar. Sudah itu, kita lanjut ke penutupan lukanya. Nah, penutupan luka ini harus
sesuai dengan dosis dokter, karena jika akan diberikan salep itu harus sesuai dengan kulit pasien dan luka pasien. Nah, di sini saya menggunakan jelly. Kita masukkan jelly menggunakan kapas lidi. Jelinya diratakan di pinggir luka. Kemudian persiapkan menggunting plester terlebih dahulu. Kemudian kita tutup lukanya dengan kain kasa. Jika lukanya besar, kain kasanya bisa 2. Baik, setelah sudah kita rapikan peralatan. Kemudian setelah dirapikan, kita buka yang sini. Ini kita cuci tangan. Kita rapikan si pasien. Baik dek, perawatan lukanya sudah selesai. Jadi nanti jika ada yang dibutuhkan bisa menekan tombol yang di samping Ade ya. Baik dek, saya pamit dulu. Semoga cepat sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua ada pemberian obat. Pemberian obat ini bisa berupa oral atau melalui mulut, bisa berupa salep mata, bisa berupa tetes hidung, bisa berupa tetes telinga dan supositoria atau dimasukkannya melalui anus. Nah, di dalam pemberian obat ini ada injeksi. Injeksi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama intrakutan atau IC, yang kedua subkutan atau SC, yang ketiga intramuskular atau IM, yang keempat intravena atau IV. Nah, di sini yang pertama terlebih dahulu intrakutan. Intrakutan ini menggunakan spet 1 cc dan letaknya di tangan bagian bawah dengan posisi 15-30 derajat. Yang kedua yaitu ada subkutan. Subkutan ini posisinya di lengan bagian atas dengan posisi 45 derajat. Yang ketiga ada intramuskular. Intramuskular ini masih sama posisinya di tangan bagian atas, namun posisinya 90 derajat dengan menggunakan spet 5 cc. Dan yang keempat ada intravena. Intravena ini dimasukkannya melalui aliran infus. Dalam pemberian obat ini kita harus menerapkan 6 benar. Yang pertama benar pasien. Benar pasien ini harus benar nama dan tempat tanggal lahirnya. Yang kedua ada benar obat. Yang ketiga ada benar dosis. Yang keempat ada benar waktu. Dan yang kelima ada benar cara atau rute. Dan yang keenam ada benar dokumentasi. Baik, alat dan bahan pemberian obat. Yang pertama ada troli atau baki, yang kedua ada obat subkutan, yang ketiga ada obat intrakutan, ada obat intramuskular, ada obat intravena, ada obat oral atau vitamin, obat salep mata, obat tetes telinga, supositoria atau yang dimasukkan ke anus, sendok ukuran, air minum, tisu, lembar kartu-kartu, yaitu di mana yang pertama ada nama pasien, nomor tempat tidur, nomor register, jenis nama obat, dosis obat, dan jadwal. Nah, di sini jangan lupa jarum suntik
harus ada di masing-masing obat. Harus ada untuk masing-masing obat. Baik deh, kita lanjut ke pemberian obat ya. Nah, prosedurnya pemberian obat ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu intrakutan. Intrakutan ini nanti ada posisinya berbaring, namun ditusukannya di tangan atau di lengan bagian bawah, dekat dari siku ke pergelangan tangan. Nah, yang kedua ada subkutan. Subkutan ini nanti ada posisinya duduk, kemudian saya akan suntikan di lengan bagian atas. Nah, yang ketiga ada intramuskular. Intramuskular ini nanti masih sama posisinya duduk dengan ditusukkan di lengan atas, namun posisinya 90 derajat. Dan yang terakhir ada intravena. Intravena itu nanti saya akan tusukan di aliran infus AD. Nah, baik deh, waktunya sekitar 15 menit saja. Apakah Ade setuju? Setuju. Baik, saya akan bersiap-siap terlebih dahulu. Nah, sebelum pemberian obat, kita harus menjaga privasi pasien dengan menutup sampiran, menutup jendela, menutup pintu, dan kemudian kita harus pastikan dosis pasien. Kita baca terlebih dahulu dosisnya. Baik, setelah itu lalu bersiap-siap mencuci tangan. Kita langsung memakai hand sanitizer karena sudah mencuci tangan di air mengalir. Baik, sudah. Kita lanjut ke pemberian obatnya. Izin membuka ya. Pemberian obatnya yaitu di lengan bawah atau di tangan bawah dari siku hingga ke pergelangan tangan. Kita dibagi menjadi 3. Kita harus pastikan tidak ada aliran pembuluh nadi atau pembuluh darah. Kemudian kita suntikan. Jangan lupa kita aspirasi. Tujuannya untuk meyakinkan apakah benar letaknya di selain pembuluh darah. Kemudian kita suntikan dengan posisi jarum ke atas. Nah, kemudian hanya disuntikan 0,1 posisinya 15 sampai 30 derajat. Kita suntikan hingga ada gelembung. Kalau ada gelembung, dah. Kita lanjut ya deh ke pemberian subkutan. Boleh ada duduk. Kita suntikan di bagian lengan atas, yaitu dari pundak hingga ke siku. Ini dibagi menjadi 3, disuntikan, jangan sampai ada di pembuluh darah. Kita suntikan dengan posisi 45 derajat. Sudah. Baik, kita lanjut ke pemberian obat secara injeksi intramuskular. Masih di lengan atas. Jika dibagi menjadi 3, injeksi muskular ini berada di bagian yang ketiga. Nah, bedanya injeksi muskular ini posisinya 90 derajat. Ini. Nah, jangan lupa di aspirasi terlebih dahulu. Jangan sampai ada gelembung. Dan kita masukkan obatnya. Ini menggunakan spet 5 cc. Baik, kita lanjut ke pemberian obat intravena. Dia boleh berbaring, yaitu di cairan infus. Nah, kita ambil, kita masukkan di bagian aliran infus dan kita
mengklep selangnya. Ini ada bagian yang warna coklat. Jika diraba lembut, kita masukkan. Ini tujuannya mengklep agar obat injeksi ini langsung masuk ke dalam tubuh pasien. Kita masukkan. Sudah. Kita buka kembali selang yang diklepnya. Dan kita usap-usap tangan pasien agar tidak terlalu perih. Pemasukan obat ini jangan terlalu cepat karena akan berpengaruh ke jantung. Baik deh, pemberian obatnya sudah selesai. Nanti jika ada yang dirasakan tidak nyaman atau ada gatal setelah diberikan pemberian obat ini, Ade bisa menghubungi perawat dengan menekan bel yang di samping Ade. Saya izin pamit dulu ya Ade ya. Baik, kita lepaskan handscoon. Baik deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai pemberian obat, kita harus mendokumentasikan, yaitu nama pasien, nama perawat, nama obat, dosis obat, tanggal pemberian, dan paraf.